Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi teman-teman, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelumnya saya di sini merupakan guru baru untuk teman-teman semua di mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMAN 1 Telaga Sari, Karawang. Ya mungkin dari teman-teman semua terlihat asing dengan muka saya karena memang saya baru di hari pertama untuk mengajar di SMA ini dan juga pertama kali di kelas kalian. Jadi ini merupakan pertemuan pertama bagi teman-teman semua dan juga bagi saya melihat kalian semua. Mungkin menjadi hal yang memang paling bahagia juga pada hari ini karena memang saya diamanahkan untuk mengajar kalian. Semoga apa yang saya ajarkan dapat bermanfaat buat kalian semua, lalu dapat kalian paham dengan materi apa yang saya sampaikan. Mungkin sebelumnya saya mau mengenal wajah-wajah kalian dulu ya. Yang pertama itu Arifatul Jamilah, Desi Amalia, Erina Rahmawati, Virus Deliana Laudi, Lutfi Diana, Meli Yulia, Oktaviani Astuti Mulyadi, Regita Amalia, Winnie Siti Wahyuni, Andri Pribadi Suharyono, Anissa Salsabila, Vanesha Puji Lestari, Irna Wati Alpina, Largo Gibran, kan M. Baharudin Yusuf Habibi. Wah, ini namanya keren banget ya. Sepertinya orang tuanya tercerminkan dengan Pak almarhum B.J. Habibie yang di mana almarhum B.J. Habibie itu terkenal hebat gitu, merupakan orang hebat, salah satu orang hebat yang ada di Indonesia. Dia berhasil untuk menciptakan sebuah pesawat terbang. Baik, selanjutnya Mawar Sapahastami, Mia Yulianingsih, Ningrum Sari, Ria Indriani, Siti Sofiatul Marwah, Widianti Arini, Lailatul Saadah, Anissa Jahra, Lina Herlina Nurfaujan, Rani Endalia Putri, Siti Faujiah, Tania Sagita Sipombing, dan yang terakhir ada Sri Mulyani. Oh, teman-teman, jadi di sini di kelas ini itu dengan total 28 orang ya. Ya baik, untuk KM sendiri itu siapa ya? Oh, ya Larko. Baik, teman-teman mungkin kita selesai perkenalan ya. Langsung saja ke materi yang akan saya bahas gitu. Mungkin untuk materi yang saya akan bahas itu pertama tentang teks proposal. Itu tujuannya apa, terus cara membuatnya bagaimana, apa saja strukturnya, lalu teks proposal itu apa sih, terus tujuannya itu untuk apa. Nanti kalian silakan disimak materi apa saja yang saya sampaikan. Kalau misalkan memang ada yang belum mengerti, disilakan untuk mengajukan tangan ataupun raise hand ya di ruang virtual ini. Mungkin oh iya teman-teman, mohon maaf. Ternyata saya ada kekeliruan ya, untuk mohon maaf karena memang saya di sini awal mengajar ya teman-teman. Jadi agak nervous juga ke sayanya gitu. Uh, untuk materi yang saya akan sampaikan itu perihal teks ceramah. Nah, sebelumnya teman-teman pasti pernah lah dengar-dengar ceramah gitu, tahu teksnya bagaimana. Terus tapi kalian tahu nggak nih strukturnya itu ada apa aja? Terus ciri-cirinya dari teks ceramah itu apa aja? Nah, kalian bisa simak di pertemuan ini. Jadi di pertemuan ini akan banyak menjelaskan tentang teks ceramah, terus ciri-cirinya seperti apa. Mungkin langsung saja kepada materi ya.
Teman-teman, apakah PowerPoint yang saya tampilkan sudah terlihat? Baik, terima kasih. Nah, di sini yang pertama itu ada nama saya. Tadi saya sudah perkenalkan gitu, nama saya Mario Sumurna. Saya lulusan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dengan yang dulunya nomor NPM itu, nomor NPM saya, nomor pokok mahasiswa saya itu 2010 6310 8008. Nah, materi yang akan saya sampaikan itu, awas jangan salah ya, tadi saya salah menyebutkan, bukan teks proposal, tapi ini merupakan teks ceramah. Baik, untuk yang pertama, ya, teman-teman, di sini ada pengertian teks ceramah. Yang pertama itu ada teks ceramah merupakan teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk-petunjuk. Nah, mungkin di sini teman-teman banyaknya yang tahu tentang teks ceramah itu, ya tentang ceramah rohani, ceramah kerohanian dari ustadz-ustadz, misalkan dari Ustadz Hanan Ataki, terus Ustadz Yusuf Mansur, itu merupakan bagian dari teks ceramah. Karena apa? Di sini teks ceramah itu merupakan, di sini tertera bahwa teks ceramah itu merupakan berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat. Jadi untuk siraman rohani yang misalkan dari Mama Didi yang setiap pagi ada di acara TV, itu merupakan bagian dari teks ceramah. Kenapa? Di situ berisi tentang pemberitahuan atau penyampaian informasi untuk menyadarkan kita gitu. Banyak juga yang saya kagumi gitu dari sosok penceramah gitu. Misalkan dari Ustadz Hanan Ataki, apalagi Ustadz Felix Xiao ya. Saya masih ingat banget Ustadz Felix Xiao yang ceramahnya tentang pacaran. Kalian bisa lihat cuplikannya di bawah. Nanti saya tampilkan cuplikannya di layar. Mungkin kalian bisa tonton video fullnya di channel YouTube-nya langsung di Ustadz Felix Xiao. Itu ceramah menurut saya itu paling cocok gitu buat anak-anak, kalangan anak muda zaman sekarang, karena memang di situ pemberitahuan, penyampaian informasinya, terus nasihat-nasihat yang ada itu benar-benar relate gitu dengan kehidupan di zaman sekarang, di mana bisa menyadarkan se tidak seluruh sih sebenarnya, sebagian dari manusia yang ada di dunia ini dengan ceramahnya itu. Maka dari itu ceramah merupakan hal yang penting. Namun di sini tidak meninggalkan intonasi dan juga apa namanya, cara, ya cara penyampaiannya itu harus benar. Benar di sini dalam artian ya harus tepat gitu, kepada siapa kita berbicara, materi apa yang kita sampaikan gitu teman-teman. Jangan sampai salah kaprah gitu. Kita menyampaikan materi perihal ini, tapi audiensnya tidak relate dengan materinya. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam teks ceramah. Oh ya, kembali lagi ke tadi ya, kalian harus coba buat nonton ceramah Ustadz Felix Xiao tentang udah putusin aja itu. Jadi nanti cuplikannya mungkin bisa saya tampilkan di video ya. Nanti kalian bisa tonton fullnya di link di bawah. Oke. Jadi promosikan saya. Maaf. Iya, mungkin itu ya. Dari kalian pasti bisa bisa dipahami lah. Jadi teks ceramah itu ya gitu, berisinya tentang, walaupun ada struktur tapi tetap ada pembuka, ada isi-isinya apa, ini ya berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi apa, informasi tentang materi yang akan kita ambil gitu. Misalkan kita membuat teks ceramah perihal pacaran itu boleh nggak sih dalam agama, itu judul. Nanti kita membuat pembukaan terlebih dahulu. Pembukaannya misalkan salam, terus tanya kabar, salawat dengan salam, terus dan lain-lainnya. Terus kalian isinya itu harus relate dengan judul. Jangan sampai kalian tentang pacaran tapi di isinya itu tentang
apa namanya, tentang bulan Ramadan, kan itu nggak nyambung ya. Kalian kalau misalkan memang tergiur gitu, tertarik untuk membuat teks ceramah, bahkan menyampaikan ceramahnya itu yang paling penting. Kerelatan judul, antara judul dengan isi. Terus tujuannya apa kalian menyampaikan seperti itu? Tuangkan dalam teks ceramah, tuangkan dalam kata-kata. Bagaimana cara kalian menarik perhatian dari si audiens? Bagaimana kalian memengaruhi audiens biar tertarik dengan ceramah kita? Public speaking di sini apa namanya? Dalam penyampaian ceramah ini pasti sangat berpengaruh ya teman-teman, karena memang di sini yang dilatih, benar-benar dilatih itu public speakingnya gitu. Bagaimana kita menyampaikan suatu teks dalam pelafalan seperti ini, berbicara gitu. Bagaimana kalian berbicara untuk tidak nervous, belajar untuk tidak nervous, grogi, ataupun takut gitu, takut panggung. Kan ada ya teman-teman, kan ada ya apa, beberapa orang gitu yang demam panggung gitu, dia belum berani buat mengekspresikan diri di atas panggung. Jadi kalian kalau misalkan memang kalian melihat nih ada orang yang ada gitu di atas panggung, mereka menyampaikan materi, menyampaikan ilmu kepada kalian, tolong dihargai sekecil apapun itu. Baik, teman-teman begitu ya. Maaf tadi saya ke distrik karena memang ada sedikit chat WhatsApp ya. Baik, untuk selanjutnya ya teman-teman. Baik, ini ada ciri-ciri teks ceramah. Jadi kan sesuai yang saya sampaikan tadi ya teman-teman. Di sini kita akan membahas ciri-ciri teks ceramah juga. Nah, yang pertama itu ada suatu pengetahuan untuk dijelaskan atau diinformasikan kepada pendengar, biasanya disampaikan oleh seseorang ahli atau dianggap pakar dalam bidang ilmu yang diceramahkan. Itu merupakan keterampilan bahasa yang satu arah. Jadi ceramah itu merupakan sebuah keterampilan berbahasa. Ya seperti ini kita berbicara. Cuman kalau misalkan kita berbicara atau berdialog dengan orang itu kan dua arah, antara orang pertama dan juga orang kedua. Itu ada tektoknya gitu. Misalkan saya nanya nih, gimana temen? Temen, gimana friend? Ada kabar apa? Apa kabar lu? Nanti dia jawab. Itu merupakan komunikasi dua arah, dialog. Nah, kalau misalkan ceramah itu merupakan berbahasa satu arah. Kenapa satu arah? Karena memang yang berbicara di sini itu pemateri, si penceramahnya. Jadi audiens cukup mendengarkan. Cuma nanti kalau misalkan memang si penceramah membuka sharing session atau apa namanya, membuka pertanyaan gitu. Bagaimana nih dari teman-teman semua, eh, sobat ini, apa namanya, kan ada tuh misalkan ada panggilannya gitu buat si audiens. Nah, sobat ini, paham nggak kalian tentang materinya? Apa ya? Ada yang ingin tanyakan. Nah, baru audiens disilakan untuk berbicara dalam artian itu untuk meluruskan hal yang bengkok atau apa namanya, berbicara, memberikan pertanyaan kepada si penceramah. Lalu yang keempat itu ada pembicara berdiri di depan orang banyak untuk menyampaikan materi, sementara pendengar hanya menyimak. Nah, ini kan relate dengan yang keempat ini. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk pembicara itu atau si penceramah itu terus-terusan dia menyampaikan materinya, menyampaikan tujuannya apa, isinya apa saja ceramahnya, terus apa namanya, bagaimana uh, dia menyampaikan materinya. Ya terus dia berbicara si penceramah. Jadi untuk audiens itu ya hanya menyimak, mendengarkan gitu. Isi dari ceramahnya itu apa sih gitu. Inti dari ceramahnya itu apa sih. Tapi di sini kalau misalkan memang kita live ya, misalkan kita menonton ceramahnya
Mama Dedeh, tapi secara live ada di studio gitu. Nah itu baru disilakan untuk bertanya kan, boleh gitu. Bukan boleh sih sebenarnya, lebih ke enak aja kalau misalkan bertanya gitu, tinggal ngajukan tangan gitu. Nah kalau misalkan kayak apa namanya, sebentar ya teman-teman, ada gangguan sebentar. Baik, teman-teman, tadi mau sampai ada gangguan sedikit karena memang ada urusan gitu untuk di luar. Baik, kita lanjut ya. Yang kelima itu ada ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau tindakan terkait materi yang dibicarakan. Nah, begitu seperti ya saya sudah menyampaikan secara tidak langsung gitu, untuk ciri-ciri terceramah itu. Tadi kan kita sudah membahas gitu ceramahnya Ustadz Felix Xiao, bagaimana beliau mengajak untuk teman-teman untuk tidak berpacaran gitu. Di sini bukannya apa ya, kalau misalkan memang saya ada salah silakan dikoreksi gitu. Saya hanya menyukai gitu. Walaupun ya di sini saya tidak terlalu tidak selamanya saya juga benar gitu. Jadi dalam teks ceramahnya atau dalam ceramahnya Ustadz Felix Xiao itu betul-betul secara tidak langsung ada gitu ajakan atau sebuah kata-kata persuasi gitu, persuasif untuk mengajak teman-teman audiensnya itu untuk tidak melakukan hal tersebut gitu yang tidak sesuai dengan norma agama. Nah, begitu teman-teman. Jadi benar-benar deh, coba kalian kalau misalkan memang ada luang waktu untuk mendengarkan ceramah tersebut, itu kalian bakalan ubah gitu, pola pikir kalian berubah. Terus apa namanya? Pola pikir kalian terubah. Terus jangan lupa kalau misalkan memang mendengarkan ceramah itu bukan hanya mendengarkan ceramahnya saja, tapi harus diresapi juga dengan hati. Maknanya apa? Terus apa namanya? Oh iya ya begini. Nanti pasti ada kalian kata-kata gitu. Berarti itu sudah ada sebuah secara tidak langsung ya ada kalimat persuasifnya. Jadi kalimat ajakan tapi secara tidak langsung, secara kalian tidak sadar itu ada di situ.
Oke, selanjutnya berisi argumen, fakta, atau data untuk memperkuat topik yang dibicarakan. Nah, di sini juga saya mengulas kembali gitu untuk ceramah Pak Ustadz Felix Xiao ini, itu berupa ada faktanya gitu, ada datanya juga. Beliau menyebutkan pada tahun ini, terus apa namanya, pada tahun ini faktanya seperti ini, terus ada argumen seperti ini, dia beberkan datanya, itu harus fakta, berdasarkan fakta ya, jangan mengada-ngada, karena di sini harus berisi argumen, fakta, dan juga datanya harus akurat, begitu teman-teman. Terus yang terakhir itu terkadang bisa menjadi dua arah jika pembicara membuka kesempatan yang jawab. Nah, apa yang saya sampaikan tadi ada kan di dalam ciri-ciri teks ceramah. Jadi kadang memang dalam teks ceramah atau sebuah uh, apa ya, ajang ceramah-ceramah gitu, kerohanian ataupun apapun itu ada gitu. Terkadang itu menjadi session dua arah, bukan hanya satu arah. Karena memang di sini pasti itu dipastikan ada pembicara mempersilahkan untuk membuka pertanyaan kepada audiens itu untuk bertanya gitu. Jadi memberikan kesempatan, apa sih materi yang kalian belum pahami gitu. Apa sih permasalahan dalam hidup kalian. Biasanya ada sharing session juga. Jadi gunanya sharing session itu tujuannya untuk memperkuat gitu. Kalau misalkan uh, ada yang masih membingungkan, silakan ditanyakan aja. Kan ada pepatah juga, daripada sesat di jalan mendingan ditanyakan. Begitu teman-teman. Baik, kita selanjutnya ke jenis-jenis teks ceramah. Baik, untuk teks ceramah sendiri itu terbagi menjadi tiga jenis. Itu yang pertama ada ceramah informasi, yang kedua ada ceramah persuasi, yang ketiga ada ceramah rekreatif. Nah, untuk ceramah informasi itu bertujuan untuk menyampaikan berita atau informasi penting kepada pendengar. Terus untuk yang kedua itu ada ceramah persuasi, bertujuan untuk menyampaikan informasi yang dapat mengajak atau mempengaruhi pikiran dan tindakan pendengar. Nah, itu yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ada juga gitu jenis-jenis teks ceramah yang memang untuk ajakan, untuk mengajak teman-teman untuk berubah gitu pada dari untuk menjadi lebih baik begitu. Nah, yang ketiga itu ada ceramah rekreatif, adalah ceramah yang bertujuan untuk menghibur pendengar. Jadi lebih ke komedian tapi ada maknanya. Mungkin nanti untuk jenis-jenis ceramah ini saya akan tampilkan di video ya teman-teman. Kalian bisa coba dengarkan saja contohnya, kalian analisis itu bagaimana begitu. Baik, untuk selanjutnya itu ada struktur teks ceramah. Yang pertama itu ada pembuka, isi, terus juga ada penutup. Nanti saya kasih contohnya ya teman-teman. Nah, baik, selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama itu ada menggunakan kata serapan, misalnya selamat pagi, siang, sore, dan sebagainya. Terus yang kedua memakai kata ganti orang pertama tunggal, dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contoh kata ganti pertama yaitu saya, aku, kami. Terus contoh kata ganti orang kedua jamak yaitu anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan lainnya. Jadi kan ada kadang si penceramah itu bilang, wahai hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, gitu teman-teman. Jadi kadang ada kata yang memang kaidah kebahasannya itu ya sudah tertera gitu. Ya sesuai dengan apa struktur tadi. Yang pertama itu ada kata sapaan ya. Kata sapaan itu sebagai pembuka. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadirin sekalian. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Itu merupakan sebuah pembuka dari sebuah ceramah gitu. Jadi sudah ada kaidah kebahasannya di dalam teks ceramah. Nah, yang selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan teks ceramah. Menggunakan kata yang menunjukkan sebab, akibat, atau argumentasi. Contohnya, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, dan lain sebagainya. Nah, kadang memang ada lagi menjelaskan sesuatu gini.
Dengan demikian, biasanya intonasinya itu seperti itu ya. Jadi kalian kalau misalkan memang sedang mau menceramah, mau menjadi penceramah itu intonasi kalian harus benar-benar tegas dan juga lugas ya. Jadi kalian harus paham gitu materi apa sih yang kalian sampaikan gitu teman-teman. Jadi untuk yang selanjutnya itu ada sering memakai kata kerja mental seperti memprihatinkan, memikirkan, berpendapat, diharapkan, dan juga dan lain-lain. Banyak sih pasti apa dikatakan gitu dalam kata berpendapat, apalagi diharapkan ya. Misalkan baik terima kasih. Ini biasa kalau saya mencontohkannya itu di penutup ya. Baik terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas pertanyaannya. Diharapkan kepada seluruh hadirin sekalian dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Langsung penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu teman-teman. Oke, ini langsung ke memakai kata persuasif untuk mengajak seseorang seperti sebaiknya, hendaklah, seharusnya. Udah pasti ya, karena memang tadi kan sudah ada juga tuh ada jenis teks ceramah yang memang teks persuasif. Jadi pasti banyak hendaklah kalian untuk melakukan zakat karena zakat itu wajib. Begitu. Itu ada sebab akibatnya kan. Ada kata karena, terus ada kata persuasifnya juga. Apa kata persuasifnya? Itu hendaklah. Terus apa kata sebab akibatnya? Karena. Jadi itu apa ya? Terkadang kalau misalkan kata-kata persuasif itu uh, ada kaitannya dengan kata-kata yang memang menunjukkan sebab akibat. Terus yang terakhir itu ada memakai kalimat imperatif untuk dilarang atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Seperti contohnya itu ada kata jangan, coba pahami, dan lain-lainnya. Oke, teman-teman mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum ke selanjutnya. Itu ada contoh teks ceramah mungkin saya berikan kepada kalian. Nanti saya kasih tugas juga untuk mengerjakan apa sih strukturnya, itu struktur yang ada di teks ceramah yang kayak saya kasih ini dalam Salindi atau PowerPoint. Itu kalian analisis strukturnya apa saja begitu. Terus setelah kalian analisis, kalian coba bikin teks ceramah. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Denger ya kan nih. Baik, teman-teman silakan untuk dilihat ya untuk contoh teks ceramah itu ada di Salendia. Saya berikan waktu 5 menit.
Baik, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti dengan teks yang ada di sini? Mungkin bisa saya bacakan dulu ya. Pertama nih ya, ada pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada umatnya. Nikmat tersebut harus selalu Anda syukuri kapan saja dan dimana saja. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata tentang kematian. Dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 185. Dalam ayat tersebut sudah jelas bla 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 bla. Lalu sampailah kepada penutupnya. Ada oleh sebab itu merupakan ada di dalam kaidah teks bahasa tadi ya teman-teman. Silakan untuk teman-teman nanti saya kasih salin dia ini untuk teman-teman pelajari gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti saya berikan contoh teksnya terlalu. Oh ya, saya sebelum menutup, mohon maaf saya lupa. Saya sebelum menutup kelas di pagi hari ini, itu alangkah baiknya kita memberikan tugas terlebih dahulu ya teman-teman. Ini tugas pertama dari saya, tugas yang apa namanya? Mohon maaf sebelumnya saya izin stop share screen dulu. Ya, ini tugas pertama dari saya untuk teman-teman. Itu kalian disilakan untuk menganalisis struktur dari teks ceramah yang akan saya berikan nanti. Lalu jangan lupa untuk membuat teks ceramah juga nanti untuk di ujian akhir di materi ini tuh kalian harus mempraktikkan bagaimana kalian selayaknya menjadi penceramah. Itu kalian bebas mau memilih 3 jenis itu atau apa dari ketiga jenis itu pilih salah satunya atau bagaimanapun itu terserah kalian. Yang saya mau itu kalian bisa konsisten dengan tugas kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya ada yang mau tanya? Baik, misalkan emang tidak ada, saya tutup kelas di pagi hari ini. Nanti saya sematkan di video ini untuk video contoh ceramah dan juga teksnya. Mungkin kalian bisa lihat ya teman-teman, bagaimana si penceramah itu memanipulasi, bukan manipulasi, mohon maaf, bagaimana si penceramah itu menggunakan kata-kata persuasif, kata-kata ajakannya sebagai isi dari ya itu begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.